Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mencatat 3.350 kejadian bencana alam yang telah melanda berbagai wilayah di Indonesia selama tahun 2022 Desember. Bencana alam tersebut didominasi peristiwa banjir. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta menyebut bencana alam berupa banjir menempati posisi teratas dalam bencana yang paling sering terjadi saat ini, yakni mencapai 1.438 peristiwa. Kemudian kejadian cuaca ekstrim sebanyak 999 kejadian dan tanah longsor 612 kejadian. Sampai Desember 2022 telah tercatat jumlah kejadian bencana sebanyak 3.350 kejadian. Kejadian bencana alam yang mendominasi yaitu cuaca ekstrim, banjir, dan tanah longsor. Kata Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi selepas rapat koordinasi bersama BMKG dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove BRGM di Jogja. Yang jelas itu berada di daerah Jawa yang paling sering kejadian banjir, ujarnya. Terkait dengan bencana abrasi, Ayu Dewi Utari menyebut rehabilitasi hutan mangrove di Indonesia akan terus dilakukan sebagai upaya mengurangi abrasi. Ayu menyebutkan dalam rakor yang dihadiri perwakilan BNPB, BMKG, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pihaknya membantu terkait guna memaksimalkan rehabilitasi hutan mangrove di Indonesia. BRGM mendapat tugas untuk melakukan rehabilitasi totally seluas 600.000 hektar selama 2020 hingga 2024. Dalam pelaksanaannya, BRGM membantu KLHK dan KKP ini karena rehabilitasi mangrove terutama kaitannya dengan keberadaan tambak ini. Boleh dibilang mengancam keberadaan mangrove. Inilah mengapa harus disinkronkan, tuturnya usai rakor. Ayu Dewi Utari juga menyebutkan ada kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebanyak 250 peristiwa, gempa bumi 26 kejadian, gelombang pasang dan abrasi 22, kekeringan 4, serta erupsi gunung berapi 1 kejadian. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menghadapi bencana tersebut, menurut Prasinta, dengan terus mengupayakan masyarakat agar bisa hidup dengan bencana alam itu sendiri atau living harmony disaster. Prasinta menjelaskan living harmony disaster yang dimaksud adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap tanda-tanda dan early warning yang dibangun. Bukan hanya pada masyarakatnya saja, tapi juga infrastruktur. Bagaimana kita bisa membuat satu sekolah aman bencana, pasar tangguh bencana, perkantoran aman bencana. Intinya di sini kita meminimalisir jatuhnya korban. Tutupnya.